Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Vector Toughness of Material. Ya, jadi buat yang belum tahu, Vector Toughness of Material ini yaitu jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu ketangguhan patah dari suatu material, yaitu merupakan kemampuan material untuk menahan beban atau deformasi yang terjadi akibat retak dengan memperhatikan faktor cacat material, geometri, kondisi pembebanan, dan properti yang digunakan. Jadi untuk besar nilai vector toughness ini dipengaruhi oleh ketebalan dari suatu material yang diuji gitu. Jadi semakin tebal suatu material maka nilai vector toughness akan semakin besar. Akan tetapi jika tebal material melebihi dari batas kritis, maka akan menyebabkan nilai vector toughness cenderung konstan. Seperti itu. Kemudian untuk contoh kasus. Jadi untuk contoh kasus dalam pembahasan ini, saya mengambil contoh kasus dari jurnal. Dan untuk judul jurnalnya itu sebagai berikut yang saya lampirkan pada layar. Jadi pada jurnal ini membahas tentang serangkaian uji penuaan thermal dipercepat yang dilakukan pada bahan pipa pendingin primer yaitu Z3CN20.09M pada suhu 400 derajat Celcius, yaitu selama waktu yang pertama yaitu 0 jam, kemudian 2000 jam, kemudian 5000 jam, dan yang terakhir 18.000 jam. Itu untuk menyelidiki perubahan struktur mikro dan ketangguhan retak yang dihasilkan. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu baja tahan karat austentik cor atau bahan yang dipakai untuk pengujian ini yaitu banyak dibuat menjadi pipa pendingin primer yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir atau disebut PLTN dengan reaktor air bertekanan, karena kekuatan yang memadai dari bahan tersebut dan ketahanan korosi yang unggul gitu. Karena mengingat sebagian besar pembangkit listrik tenaga nuklir dirancang untuk beroperasi lebih dari 40 tahun. Jadi untuk nilai ketangguhan dari bahan yang akan dibuat menjadi pipa gitu harus diketahui untuk nilai keamanan perpipaannya selama operasi jangka panjang karena agar lebih efisien mengingat penggunaannya yang jangka panjang yaitu sekitar 40 tahun. Kemudian kita masuk ke detail bahan dan eksperimen. Jadi di sini ada detail bahan, eksperimen, uji ketangguhan, dan pemindahan mikroskop elektron. Itu yang pertama yaitu bahan. Itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini memakai bahan yaitu baja tahan karat austentik cor Z3CN20.09M. Nah, jadi untuk ini
merupakan struktur mikro dari material atau bahan. Dan untuk tabel di bawahnya yaitu merupakan tabel komposisi kimia dari bahan yang digunakan atau Z3CN20.09M. Lanjut, kemudian yang kedua ada eksperimen. Untuk eksperimennya sendiri yaitu eksperimen penuaan termal jangka panjang dan perubahan struktur mikro. Jadi yang dimana material atau bahan yang diuji diberi perlakuan panas selama 0 jam, 2000 jam, 5000 jam, dan yang terakhir 18.000 jam, yang masing-masing itu diuji pada suhu 400 derajat Celcius. Dan setelah waktu penuaan termal jangka panjang yang berbeda-beda itu, perubahan struktur mikro dari bahan tersebut diamati menggunakan mikroskop elektron transmisi. Dan setelah itu yaitu ada yang ketiga itu uji ketangguhan atau tes patah gitu. Jadi uji ketangguhan ini yaitu setelah pengujian termal jangka panjang tadi, material atau bahan yang diuji menjalani uji ketangguhan patah pada mesin uji universal hidrolik servo, yaitu model MTS 810, yaitu yang dimana benda uji tegangan kompak dengan ketebalan 25 mm dan lebar 50 mm, yaitu yang seperti dijelaskan tadi yaitu terbuat dari Z3CN20.09M yang berumur termal, yaitu digunakan untuk melakukan spesimen tunggal monoton, yaitu tes pada suhu kamar. Kemudian yaitu perpindahan mikroskop elektron, yaitu setelah uji ketangguhan patah, pengamatan mikrostruktur menggunakan mikroskop elektronik transmisi yang digunakan untuk menganalisis permukaan patahan dan menyelidiki efek penuaan jangka panjang pada mode patahan pada material yang diuji ini. Ya, kemudian setelah eksperimen tadi dapatkan hasil, yaitu kemudian kita masuk ke hasil pembahasan, hasil dan pembahasan. Jadi ini merupakan hasil dari eksperimen yang dilakukan tadi atau penelitian seperti itu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, jadi saya mau menjelaskan sebenarnya hasil dari pembahasan atau eksperimen pada jurnal tersebut itu banyak, namun jika kita bahas satu-satu pada penjelasan ini tidak cukup karena terbatas waktu, juga karena ini ada seperti itu. Jadi untuk hasil dan pembahasan yang saya ambil yang sesuai lebih ke mengarah ke pembahasan atau tema pada penjelasan saya di sini, yaitu yang pertama
Ya, yang pertama dari pembahasannya yaitu dari hasil atau pembahasannya yaitu perubahan struktur mikro. Jadi perubahan struktur mikro ini yaitu mikrostruktur elektron transmisi itu digunakan untuk mengamati perubahan struktur. Jadi perubahan ini itu diamati dengan menggunakan mikroskop elektron transmisi. Jadi digunakan untuk mengamati perubahan itu yaitu diamati setelah waktu penuaan thermal yang berbeda. Jadi itu setelah diamati setelah pertama 0 jam, 5000 jam, mohon maaf, 0 jam, 2000 jam, 5000 jam, dan 18.000 jam. Jadi itu diamati dengan menggunakan mikroskop elektron transmisi. Jadi itu. Ini merupakan hasil yaitu hasil dari pengamatannya, yaitu gambar yang pertama yaitu atas sebelah kanan, mohon maaf atas sebelah kiri yang A dan B ini itu menunjukkan mikrovirit dan austenit di dekat batas fasa pada material yang diuji. Setelah penuaan thermal pada suhu 400 derajat Celcius itu setelah hampir 5.000 jam. Jadi ini yang hampir 5.000 jam. Jadi belum 5.000 jam gitu. Jadi diamati bahwa struktur berbintik-bintik terbentuk dalam ferit itu yang khas untuk domain kayak Fe yang terurai spinodal dan domina Chrigsby yang telah dilaporkan sebelumnya dalam literatur oleh demikian dengan meningkatnya waktu penuaan thermal ini bisa mengarah pada pengembangan lebih lanjut dari batas fase persipitasi gitu. Dan untuk gambar yang di bawahnya ini yaitu gambar sebelah kiri itu merupakan hasil dari penuaan thermal melebihi 5.000 jam. Jadi yang di atas tadi itu sebelum 5.000 jam dan yang di bawah ini merupakan yang lebih dari 5.000 jam. Jadi bisa dilihat perbedaannya itu. Nah, dan untuk gambar di sebelah kanan atas yang ada 3 ini, seperti yang bisa dilihat pada gambar, merupakan 0 jam, 5.000 jam, dan 18.000 jam. Pada gambar itu sudah bisa terlihat perbedaannya. Dan pada gambar itu menunjukkan mekanisme pengetesan penuaan thermal pada pipa pendingin primer. Itu Z3CN 20.09M. Jadi di mana pada gambar A tidak menunjukkan presipitasi dalam ferit dari bahan yang tidak berumur. Ya karena ini masih 0 jam, jadi belum ada apa-apa gitu. Tidak seperti yang 5.000 dan 18.000 jam. Dan lanjut di hasil
Pembahasan berikutnya yaitu hasil pembahasan perilaku ketangguhan. Jadi dapat dilihat pada layar, itu merupakan gambar atau grafik. Jadi dapat dilihat itu pada grafik diperoleh dari eksperimen kurva yang jadi itu diperoleh kurva yang diperoleh kurva dari eksperimen ketangguhan retak dari material yang diuji setelah waktu penuaan thermal yang berbeda-beda itu yaitu ini garis biru ini 0 jam, bisa ada keterangannya gitu, garis biru 0 jam, garis merah itu 2000 jam, garis hijau 5000 jam, dan garis hitam itu 18.000 jam. Dan di situ bisa terlihat jelas perbedaannya begitu. Dan ya dapat dilihat juga di situ peningkatan waktu penuaan thermal secara signifikan mengurangi jumlah beban gitu. Dan kemudian lebih sedikit